Prof. Andi Asrun selaku ahli hukum konstitusi. Selamat sore, Prof. Asrun. Selamat sore. Selamat sore. Siang. Oh iya, siang menuju sore ya, Prof ya. Tapi begini, Prof, langsung saja kita membahas soal tadi hasil sidang ya, Prof ya. Kalau kita melihat secara heavy view-nya, ini kan yang diinginkan oleh tim 01 dan juga 03 itu ada dua hal. Diskualifikasi Gibran dan juga pemungutan suara ulang. Kita fokus dulu ke diskualifikasi Gibran. Ini apakah memungkinkan dan seberapa besar potensi itu bisa dikabulkan oleh MK, Prof? Itu tuntutan tidak rasional. Ya. Kenapa tidak rasional? Karena bagaimana dia masih menyisakan Prabowo sebagai capres. Bagaimana Pak Prabowo mengambil cawapres baru dengan mekanisme apa? Ini kan tidak ada dasar hukumnya, ya kan? Dan menurut saya ini spekulasi buang-buang waktu, ya, spekulasi karena sesuatu yang tidak jelas masih mau dikerjakan, ya kan? Itu. Dan kemudian diskualifikasi, putusan MK tidak pernah mengatur diskualifikasi, ya kan? Kalau PSU ada, ya, dengan tidak menceritakan, katakanlah calon tertentu, ya kan? Itu ada. Tapi syaratnya berat sekali, nggak gampang, nggak segampang ini. Nah, saya lihat diskualifikasi ini juga kita pertanyakan apa ya, dasar hukumnya apa, ya kan? Kalau dibilang sebagai, saya ikuti juga tadi sidang ya. Yang antara lain katakan karena sejak pendaftaran Gibran itu tidak sah, ya kan? Ini orang-orang ini tidak mengerti praktek konstitusi, ya, terutama praktek hukum acara di MK. Nah, bahwa KPU itu tidak bisa dipersalahkan karena menerima pendaftaran Gibran. Kenapa? Karena KPU itu melaksanakan perintah MK, ya. Perintah MK itu melahirkan norma baru. Dia tidak perlu aturan lebih lanjut dari itu. Misal aturan-aturan enggak ada. Karena ini namanya dalam terminologi hukum acara di MK. Putusan ini bersifat self-executing. Saya kasih contoh lagi ya. Ada perkara soal pengaturan batas periode jabatan kepala daerah. Jadi ada yang dari kepala daerah wakil menjadi kepala daerah. Ya kan? Dan itu MK memutuskan bahwa apabila wakil ini menjalani masa jabatannya separuh lebih, itu dihitung satu periode. Ya. Ini putusan tahun 2008, 2009, ya, maaf. Itu tidak ada aturan tambahannya. Undang-undang nggak pernah mengatur gitu. Tetap dipegang acuh aja dari putusan MK. Yang kedua, ya, bahwa ada syarat mantan narapidana, ya, ingin ikut pilkada, ya kan? Oleh MK diatur bahwa itu bisa, mantan narapidana bisa ikut, ya, apabila dia telah keluar dari LP 5 tahun setelah keluar. Tapi kalau seandainya narapidana ini hanya dihukum 2 tahun, ya, pengasingan politik 2 tahun, maka yang berlaku 2 tahun. Putusan 2 tahun itu putusan pengadilan, bukan putusan 5 tahun ini. Dan itu tidak ada aturan lebih lanjut. Orang pegang MK. Makanya MK ini selevel dengan undang-undang putusannya. Jadi karena dia positif legislator jadinya. Jadi artinya Prof. Asrun menyampaikan bahwa putusan MK itu yang kemudian sempat menyebutkan mengenai syarat usia, batas usia pencalon Gibran itu sifatnya final dan juga mengikat. Final dan mengikat dan diperkuat oleh putusan 141. Ini mau diabaikan dua-dua, dan sekarang mereka menentang MK. Ya, satu lagi. Yang kemudian kedua, perkara ini menentang prinsip-prinsip pemilu. Ajas pemilu, adil, fair, segala macam. Kan begini juga. Sudah bersama-sama ikut debat. Ini berulang-ulang orang bilang, sudah sama ikut debat. Mencabut nomor-nomor bersama-sama. Berpelukan segala macam, bersalaman ya. Artinya itu buat pengakuan. Tiba-tiba kalian mengatakan, ini nggak sah ini. Nah, itu melanggar prinsip pemilu yang diatur dalam pasal 22E Undang-Undang 45. Artinya ini, kalau kita bisa bilang, tafsirkan ini, kita bisa beritahu bahwa perkara ini melanggar konstitusi dan melanggar undang-undang MK. Selesai urusannya. Artinya ini kecil atau besar peluang MK akan mengabulkan soal diskualifikasi Gibran ini? Singkat. Saya kira kalau saya lihat logika-logikanya, ya, logika-logika dibangun, pertama banyakkan ada logika spekulatif, logika asumsi. Sedangkan menurut undang-undang pemilu, ya, ini harus dipersoalkan adalah selisih persoalan suara.
Oke, nanti Ya. itu kita bahas. Artinya singkat, kecil atau besar peluangnya sebelum kita jeda? Saya kira sangat kecil. Sangat kecil peluangnya. Sangat kecil Oke. peluangnya untuk menang. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung lanjut ke Prof. Asrun. Prof. Asrun tadi kan menyampaikan bahwa kecil kemungkinan MK ini nanti akan mengabulkan permohonan dari 0103 untuk mendiskualifikasi Gibran. Karena data-datanya ini adalah asumsi. Tadi pernyataan dari Prof. Iya, iya. Itu indikatornya dari mana kok Anda bisa menyampaikan bahwa itu asumsi? Ya, misalnya gini ya, tadi ada saksi ahli siapa Johar Mensa atau Johan lah. Iya. Dia mengatakan kalau naik mobil presiden kemudian menganggukkan kepala 2 kali itu suruh coblos pasal 202. Kan itu kan asumsi betulan itu. Asumsi yang sangat ekstrim ya. Kemudian dikatakan bahwa presiden sangat berkuasa untuk menentukan PJ-PJ ya, pejabat-pejabat yang akan dilantik. Padahal presiden nggak kenal siapa PJ itu. Usulan PJ dari daerah, baru kemudian dievaluasi di yang namanya tingkat penentuan akhir TPA. TPA itu menteri-menteri, presiden tidak ikut-ikutan. Presiden hanya mengeluarkan SK misalnya. Tapi kalau yang levelnya wali kota bupati itu menteri dalam negeri. Tapi kalau gubernur baru presiden. Oke, Ya kan? tapi hal itu bisa nggak sih dibuktikan misalnya dengan keterangan sejumlah saksi yang mungkin melihat peristiwa itu atau seperti apa? Bisa nggak itu dibuktikan misalnya kalau ada instrumen itu? Mbak, kita kalau melihat persoalan itu ya, lihat aja mekanismenya. Oke. Mekanisme itu real tuh, mekanismenya. Dan ini PJD selalu dievaluasi. Evaluasi datang kadang-kadang dari daerah. Gak bakal mungkin orang daerah yang akan dirugikan ini, kemudian diam diri. Pasti lapor, itu bahan evaluasi. Ya, kan sudah banyak yang dievaluasi tuh. Berpihak pada paslon tertentu, dicopot. Kinerja gak bagus, dicopot. Jadi ini PJ-PJ ini bukan barang main-main, ini serius. Dan orang daerah sekarang kalau marah tuh luar biasa, ya kan? Kantor gubernur itu bisa disegel sama dia, bisa didemo berhari-hari, dan itu menunjukkan instabilitas. Jadi sekali lagi ya, pemilihan PJ itu sesuatu yang rasional, berdasarkan penilaian dari beberapa pejabat menteri. Oke. Presiden tinggal tekan doang, nggak ikut-ikut presiden ini. Kalau dibilang titipan dari mana? Karena ada bukti juga bahwa ternyata PJ-PJ yang dicopot itu adalah berpihak pada paslon. Masa perintah presiden, sedangkan ini berseberangan misalnya, ya kan? Jadi menurut saya itu hal-hal yang sifatnya asumsi dan akhirnya tidak bisa dibuktikan. Jadi yang ada adalah yang sepanjang saya lihat tadi, ya sidang di MK adalah pertanyaan-pertanyaan emosional, ya kan? Saling emosional. Oke, nah tapi begini Prof. Asrun, kalau kita misalnya tadi fokus soal diskualifikasi Gibran tadi ya, sebetulnya di dalam sidang sengketa di MK ini apakah memang harus kemudian membuktikan hasil pemilu di akhir perolehan suaranya atau memang proses menuju hasil suara itu? Saya kira yang harus dibuktikan adalah persoalan perselisihan. Ini karena itu hukum acara di MK, dia harus buktikan berapa sebetulnya jumlah suara dia. Ternyata nggak dibuktikan, nggak dicantumkan tuntutan itu, padahal harus ya. Ya harus dicantumkan. Dan kemudian kalau dia merasa dicurangi, mekanisme penyurangan sehingga suara dia berkurang atau kecil, itu sebabnya apa? Oke. Jadi nggak sembarangan begitu. Oke. Nggak sembarangan, jadi tetap ininya harus pembuktiannya angka dan kemudian Angka itu maksudnya di akhir ketika di TPS pada akhirnya orang mencoblos terus kemudian hasil suaranya keluar atau proses menuju orang-orang itu datang ke TPS. Ini kan dua hal yang berbeda. Sekarang nggak, kalau misalnya kita hitung suara aja dimulai dari TPS ya. Misalnya katakanlah di formulir C-nya tertulis berapa. Di kertas plano berbeda. Itu yang disebut perselisihan itu. Dibawa lagi ke kecamatan PPK, beda lagi. Makanya koreksi satu tingkat ke bawah. Ya. Dan ini membuktikannya, sekian buktikan 834 TPS. Oke, jadi Prof. Asrun menyampaikan bahwa ya sudah kalau mau selisih suaranya itu kemudian diperkarakan di akhirnya itu ya, di TPS-TPS-nya itu, kemudian di formulir C1 itu yang kemudian diamati ya. Ya, itu diamati apalagi dibawa ke tingkat kecamatan. Sekarang begini aja, di tingkat KPU nasional aja nggak ada yang protes kok. Ada yang protes kemudian tidak ada lanjutannya. Ya kan ditanya oleh ketua KPU. Itu kecurangan di mana? TPS mana? Oleh siapa? Nggak jawab. Ini saya dengar begini.
kok dengar-dengar. Jadi ini bukti tidak bisa dipresentasikan. Oke, ini menarik. Nanti saya akan coba dalami pernyataan dari Prof. Hasbun, tapi kita menuju ke rekan kita terlebih dahulu di gedung MK, ada Faris Noval. Faris, pukul berapa sidang ini akan dimulai kembali? Ya, Ginavita dan juga pemirsa, selamat siang. Sidang akan kembali dimulai sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, karena sebelumnya diskors sekitar pukul 12.30 dan diskors selama 60 menit atau 1 jam. Dan sebentar lagi akan kembali digelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres atau sidang sengketa Pilpres 2024 dengan agenda hari ini mendengarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh pemohon, dan hari ini ada 11 saksi dan juga 7 ahli, atau ada 18 totalnya saksi, dan sejauh ini sudah dimintai keterangan tadi, sudah menyampaikan kesaksiannya 7 saksi ahli dan juga 1 saksi sebelum diskors tadi, dan nanti akan dilanjutkan dengan agenda yang sama, mendengarkan kesaksian dari saksi, karena 7 ahli telah menyampaikan kesaksiannya semua. Dan tadi setelah diskors, baik dari pihak terkait dan juga dari pihak pemohon telah menyampaikan ke awak media tentang isi dari persidangan tadi, dan tadi Yusril Iza Mahendra dari tim kuasa hukum dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama dengan Hotman Paris dan juga Otto Hasibuan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi dan juga ahli sedari awal sidang sekitar pukul 8 pagi tadi tidak ada yang mengarah ke perselisihan hasil pemilihan umum, masih seputar bansos, bahkan tadi keluar lagi ini istilah omon-omon saja. Lalu hal ini juga pastinya ditepis oleh pihak pemohon yang tadi disampaikan oleh Bambang Wijayanto, bahwa ia menyampaikan di kesimpulannya adalah pada bagian pengingat KPU tidak mencantumkan putusan nomor 90, namun hanya mencantumkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, yang mana di situ dinyatakan menurut tim hukum dari paslon 01, pasangan Anies dan juga Muhaimin, di situ ada kejanggalan, dan itu yang nantinya pastinya akan terus dibahas. Dan juga menurut pihak terkait bahwa apa yang disampaikan ahli sejauh ini sama sekali belum mendekati apa yang menjadi materi perselisihan ataupun substansi perkara yang diperselisihkan. Dan hingga saat ini kami masih menunggu nanti jalannya persidangan dan juga apa saja yang disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Pemohon dalam hal ini adalah dari paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, sidang akan kembali dilanjutkan sebentar lagi. Terima kasih Faris Noval atas laporan Anda langsung dari gedung MK Jakarta. Pemirsa, kita jeda dulu, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.